Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Salam sejahtera untuk kita semua. Good morning student, how are you today? I hope all is fine. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu orang tua siswa. Selamat bertemu kembali hari ini di hari Senin di dalam pembelajaran tematik muatan IPA. Seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami yang mengajar serta orang tua kami. Amin. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Tentu anak-anak yang hebat, anak-anak yang selalu siap di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tematik muatan IPA. Tema 4, subtema 2, itu mengenai dampak teknologi terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anak mungkin pernah mendengar teknologi ya. Teknologi itu ada teknologi modern, ada teknologi tradisional. Masing-masing teknologi itu memiliki dampak positif ataupun dampak negatif ya anak-anak ya. Inilah yang akan kita pelajari bersama pada hari ini. Di dalam kemajuan teknologi itu sangat membantu manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Namun, penggunaan teknologi juga memberikan dampak negatif jika dimanfaatkan dengan tidak bijaksana. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak dengarkan video pembelajaran berikut ini. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan, yaitu dibedakan menjadi dua, teknologi tradisional dan teknologi modern. Nah, yang akan dibahas pertama sama Budia adalah teknologi tradisional. Teknologi tradisional itu diantaranya ada yang pertama jala atau jaring, seperti terlihat di gambar ya, itu terbuat dari bahan serat tumbuhan. Lalu yang kedua alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Masih teknologi tradisional. Alat yang ketiga ada yang dinamakan bubu. Bubu itu terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai. Terlihat seperti di gambar ya bentuknya. Lalu yang keempat ada tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan.
Yang kedua, ada teknologi modern. Teknologi modern yang pertama yaitu radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Seperti terlihat di gambar berikut cara kerjanya. Lalu alat kedua yaitu pukat. Pukat dapat menjaring ikan banyak dibanding jaring tradisional. Nah, seperti ini gambarnya. Pukat itu lebih banyak, dia mirip jaring tapi bentuknya lebih besar dan dapat menjaring ikan lebih banyak dibandingkan jaring tradisional biasa. Selanjutnya ada racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang dibuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Nah, yang keempat ada bom. Bom merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Untuk nelayan tradisional, perahu menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. Dan untuk nelayan modern, menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Dan untuk persamaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern yaitu sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi diantaranya, untuk teknologi tradisional, dampak positifnya yaitu tidak merusak ekosistem, dan yang kedua, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Untuk teknologi modern, hasil tangkap nelayan lebih banyak dan menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Berikut dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak negatif penggunaan teknologi. Kalau yang tadi positif, kalau yang sekarang negatifnya. Untuk teknologi tradisionalnya, hasil tangkap ikan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghasilkan waktu dan tenaga karena peralatannya masih tradisional. Dan untuk teknologi modernnya, dampak negatif yang pertama yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan, dan yang kedua menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik yang biasanya harganya akan lebih mahal daripada alat-alat berteknologi tradisional. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan yaitu bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Lalu yang kedua, ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Dan yang ketiga, ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Dan akibat penggunaan pukat harimau, yaitu pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. 2. Menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. 3. Melakukan penghijauan. 4. Menggunakan barang sesuai kebutuhan. Dan 5. Menggunakan barang dengan baik dan tidak merusaknya.
Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang pertama, menghemat air saat mencuci. Yang kedua, melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Dan yang ketiga, hemat saat menggunakan kertas. Demikianlah tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Di dalam penggunaan teknologi yang semakin canggih, maka pengelolaan sumber daya alam itu akan semakin cepat. Di dalam pemanfaatan teknologi, kita harus bijak dengan memperhatikan keberlangsungan dan pelestarian alam agar dapat terus dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Dan tugas anak-anak di rumah, mengingat materi kita masih lagi satu tema, anak-anak kerjakan tematik tema 4, eksis ya anak-anak ya. Kerjakan halaman 30 sampai 31, itu muatan IPA, nomor 21 sampai 30. Dan yang subtema 2, halaman 59 sampai halaman 60, muatan IPA juga, nomor 21 sampai nomor 30. Anak-anak cukup tulis jawabannya saja di buku PRPS. Mungkin itu saja, kita akhiri di dalam doa. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama untuk membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Okay, God bless us. Goodbye.